Ya, yang pertama Mas Dwi pasti cerita ke saya, coba cerita ke saya, karena memang sudah lama tidak bekerja bareng sama Mas Dwi dan ya pingin bertemu dengan sosok Arman seperti apa, karena kan saya selalu bilang dulu almarhum Om Adi Kurdi itu menyampaikan ke abang saya Tengku Rifki Wikana dan itu disampaikan ke saya. Aktor itu tumbuh dengan berproses, jadi nikmati prosesnya, itu yang selalu saya lakukan. Saya sangat menikmati dan dalam pencarian karakter Arman itu juga saya sangat menikmati karena dari situlah saya belajar untuk menemukan manusia baru dengan karakter yang baru. Jadi saya putuskan untuk oke, yuk kita jalan bareng gitu. Observasinya seperti apa sih menerima tantangan ada dua perempuan dalam hidup? Kayak kamu observasi. Iya. Sebenarnya nggak terlalu banyak observasi ya gitu loh. Saya lebih apa ya? Ya pastinya kalau yang pertama saya lakukan, saya kan buka sejarah tokohnya dulu gitu. Saya cari background karakternya dulu begitu. Terus saya cari apa namanya meng-create itu bareng sama Mbak Adis juga. Dulu seperti apa sama Latifa, berapa lama pacaran sama Latifa, kenal di mana begitu. Selesai seperti apa. Terus bagaimana mengenal Widya, terus bisa jatuh cinta dan menikah dengan Widya seperti itu. Jadi ya bareng-bareng sih waktu itu nge-create itu semua. Ya kalau film ini box office mungkin tawaran seperti ini bahkan banyak lagi. Jadi the next Fedi Nuril juga siap juga nggak sih? Asik. Waduh, saya siap menghilang. siap menghilang. Tergantung ya. Ya. Tergantung. Kalau mirip-mirip sih pasti saya tolak ya. Karena saya mencoba untuk bertemu dengan manusia baru kan. Oke, ya. Jadi ya sama seperti dulu ketika saya lagi mau menjadi A gitu, terus tiba-tiba mungkin booming, ditawarkan, ya nih kita pingin ada buat film ini tapi pengen karakternya seperti ini. Oh maaf, itu pasti udah langsung oh ya Bapak mendingan nonton yang kemarin aja daripada saya harus hadir dengan tokoh yang sama begitu kan. Jadi ya kalau misalkan hadir tawaran akan banyak yang seperti ini saya masih belum tahu ya. Tapi yang pastinya kalau memang mirip manusianya sih kemungkinan saya tidak akan ambil. Tapi kan kalau cerita itu beda lagi ya. Kalau cerita kan banyak begitu kan. Balik lagi manusianya yang nanti ditawarkan seperti apa. Kalau saya sih seperti itu. Tadi saya pandangan masing-masing soal dia kan tadi seperti saya nyari soal berpoligami, pandangan teman-teman soal isu poligami sendiri seperti apa sih di sini? Oh ini coba Ibu. Lempar. Aduh, itu mau pilihan masing-masing. Aku tidak ada di tempat dan posisi untuk bisa memberi komentar tentang itu. Mohon maaf. Ini kan ceritanya sepertinya menggantung nih Mas. Ini apakah mungkin nanti akan ada sequel berikutnya di mana mungkin ada semacam penyesalan dari Latifah sendiri untuk ketiga kali? Enggak sih, ini satu aja. Arya, tadi Kan saya udah diakhiri sama Latifah. Tadi saya penasaran dengan Mas Dwi, katanya sempat ada diskusi berdua dengan Arya sebelum akhirnya Arya mau bermain gitu. Seperti apa sih diskusinya dan mungkin apa sih sebenarnya poin apa yang akhirnya benar oke gue mau gitu. Nggak cuma karena sebelumnya pernah kerja bareng ya. Ya sebenarnya ngobrolnya Ngobrol dari situ sih awalnya sih. lebih ke kopdar ya. Lebih ke kopdar karena memang dengan kesibukannya Mas Dwi, saya juga ada kesibukan. Bertemu waktu itu di kantor gue sih. Iya benar, di kantor saya ketemu ya, kita ngobrol panjang lebar dulu gimana apa sekarang lagi apa begitu sampailah apa namanya menceritakan tentang kurang lebihnya global sinopsis ceritanya tentang pintu-pintu surga. Menurut saya menarik, balik lagi ya, ini sudut pandang dari orang ketiga. Itu menarik buat saya. Itu menarik juga. Dan ya tadi saya bilang juga, saya pingin ketemu dengan sosok si Arman ini seperti apa ya begitu loh. Gitu, manusianya tuh kayak gimana ya. Terus apalagi saya tuh sebenarnya yang sangat tertarik selain orang ketiga, saya pengen ketemu Widya. Halo. Ya mau ketemu Widya kalau saya. Widya ini perempuannya luar biasa ya. Jadi ya menarik untuk dilakukan kerjasama bareng. Dan apa namanya ya berdiskusi bareng, bertukar pikiran bareng gitu.
ketemu teman-teman, dan pastinya kalau saya dikelilingi orang-orang hebat, makanya ya saya banyak belajar dari mereka-mereka. Gimana Soal akhirnya kontrol ketemu emosinya sama gimana sih? Bisa mereka dibilang menangis buat mendalami peran ini kan. Nah ini jadi salah satu tantangan terbesar kamu nggak sih untuk memerankan karakter di sini Susan? Iya, tantangan yang lumayan berat buat aku karena emang kisah pintu-pintu surga ini aku nggak bisa cerita banyak, tapi aku ada di dekat itu. Aku merasakan di dekat itu gitu. bukan akunya ya, Kan cuma nepuk doang. tapi aku izin aku dari konde.co izin. Belum. apa ya tadi? Aku ada di dekat situ. Ada di dekat Aku ada di dekat Aku ada di dekat situ. Maksudnya aku menyaksikan dan aku pernah menanyakan ke istri kedua, istri ketiga. Itu aku pernah menanyakan gimana rasanya. Kalian pernah sakit hati nggak sih gitu? Dan mereka bilang setiap hari mereka akan ada rasa cemburu di saat tiba-tiba yang istri keduanya tiba-tiba pagi-pagi rambutnya basah, itu sakit hati. Iya. Oh. Iya. Aku ingat kamu pernah cerita itu. Iya. Aku ingat kamu pernah cerita itu. Iya. Iya. Aku ingat. Makanya aku apa ya tadi ya? Tadi itu sebenarnya kayak bercanda, makanya oke. Aku pernah. Iya, Tapi benar. aku mau ceritain kan jangan. Iya, benar. Tapi aku tahu rasanya jadi kita semua itu seperti apa, jadi Arman Iya sih. seperti apa, dan yang posisi itu yang aku cerita itu sama, yang posisi jadi Arman itu mau menikahkan istrinya itu yang kedua ya, yang kedua itu bukan karena rasa nafsu atau apa, bukan, tapi karena rasa kasihan, karena kasihan ingin menolong seorang janda. Jadi aku tahu rasanya kayak gimana, tapi untuk menjadi Latifah karena aku nggak ada di posisi itu, aku benar-benar cari tahu banget seperti apa. Menjadi ibu dengan anak Down syndrome mungkin pendekatannya atau risetnya seperti apa? Wah, itu berat, tidak gampang. Jadi aku sangat salut sama ibu-ibu di luar sana, mau itu punya anak yang spesial atau tidak, ibu-ibu itu wah luar biasa. Aku dibantuin sama Mbak Adis, dan dikasih lihat juga video-video dari anaknya Mas Dwi, dan dikasih datang tahu juga waktu pas reading kan? Iya, sempat datang. Si siapa namanya? Dewa. Dewa. Dan aku dikasih tahu juga cara ngobrolnya itu nggak kayak ke anak yang mudah mengerti, yang normal gitu. Jadi benar-benar kita harus kasih tahu itu nggak boleh lebih dari 2 kata atau 3 kata supaya dia ngerti gitu. Kayak misalnya aku bilang, Bunda pergi ya, Bunda pergi gitu. Jadi dia keserap, oh Bunda pergi gitu. Itu aku banyak belajar, dan menahan rasa emosi sedih ya, itu nggak gampang. Karena aku sering banget kayak udah nangis, kata Mbak Adis, Latifah sabar, Latifah nggak kayak gitu, Latifah kuat, oke, hapus, take lagi gitu. Mukanya gimana kan kalau sedih terus jadi staff? Nggak tahu ya, jujur tadi aku pas nonton tuh aku kelihatan banyak nahan rasa gitu. Aku ya, nggak tahu loh kalian berasa nggak tuh, taunya aku doang yang berasa. Aku pede gitu. Ada gimana akhirnya bisa ketemu dengan Widya yang pasangannya dengan di Agla? Kenapa? Dipasangkan dengan Agla gimana rasanya? Kan akhirnya ketemu nih Widya. Luar biasa dia mah. Hebat Agla nih. Pertama sih dahsyat. Hebat mah Agla. Jadi apa namanya, banyak membantu lah ya, diskusi terus sih. Jadi sebelum take, apalagi Mbak Adi sendiri memang konsennya tuh ya, saya harus akui gitu kan, apa namanya, beberapa director itu mungkin konsen dengan bagaimana estetika gambarnya, bagaimana ini apa bla 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 bla, tapi Mbak Adis itu banyak konsen dengan semuanya gitu, termasuk ke aktor-aktornya gitu kan, dan itu harus sangat diapresiasi, sangat peduli sangat peduli sekali gitu. Jadi enak, diskusinya enak, di set enak gitu, sebelum melakukan adegan enak gitu. Dan ya palingan ya karena kita syutingnya di bulan puasa, jadi bener. Mungkin apa namanya, lumayan
apa namanya ya ada noise suara lah gitu loh. Itu sih yang kadang ngakalin Sama hujan sama hujan. Jadi adegan yang berantem sama Widya tadi tuh, Widya sudah kambil semua, sayanya utang. karena hujan. Emosinya tuh jadi stop di situ karena hujan terus, suaranya nggak masuk gitu. Mbak Adi sendiri maunya nggak ada dubbing karena takutnya emosi rasanya berbeda. Akhirnya dia bilang, ya kalau diutangin boleh nggak, soalnya ini kayaknya agak berat nih. Terus belum lagi nanti cahaya sudah mulai maghrib gitu kan, berbeda tuh nanti tune-nya. Oh ya udah gitu, dan akhirnya kita dapat di Enggak ya udah kamu bete waktu itu. Iya. Bete kan, kenapa harus diutangin, kenapa harus dubbing? Bete secara yang ya Allah, cuman ya ujung-ujung kan ya udah hujan memang Allah yang atur kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Kalau Tapi untungnya dikasih kesempatan kita bisa take lagi. iya kan? kita bisa take Hujannya lagi. akhirnya berhenti. Semesta memudahkan. Betul. Sama juga yang tadi di mobil sama Latifa yang di pinggir yang depan mobil itu juga sama. Saya yang utang gara-gara hujan juga. Oh iya. Iya bener, dan itu iya bener, D berapa itu? D15. Itu D1 ya? D1 D1 ketemu Sama ke D15. Wah bener-bener tuh di paling terakhir tuh ininya ngambil adegannya. Jadi memang aduh harus ngingetin lagi kemarin rasanya gimana ya. Terus apa namanya harus manggil Susan yang cuma adegan itu, sorry ya. Jadi harus mancing soalnya kadang ya karena sudah lewat kan, jadi harus ingat lagi kemarin emosi di mana ya ininya ya gitu-gitu tuh. Itu berarti salah satu tantangannya dong, Mas. Tantangan banget. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman media. Saya tahu Thank you. teman-teman ada preskon berikutnya. Terima kasih banyak. Oh iya, benar-benar promo ajakan ya. Sorry, terima kasih diingetin. Sorry satu kali lagi. Nada Mbak Kak, maaf ada satu lagi yang ketinggalan, promo dulu bareng-bareng ajakan nonton. Ajakan nonton. Butuh nggak quotes yang pertanyain nih? Oke, aman? Gambarnya udah aman? Kita tidak memberikan Gandhi untuk berbicara ya, bagaimana? Sudah? Jadi Gandhi. Habis ini ya. Iya. Kameranya udah ready semua? Oke, boleh. Masih salah. Lihatnya ke tengah ya. Mana sini? Ajakan untuk menonton Pintu-Pintu Surga mulai 13 Februari di bioskop. Saya. Iya dong. Yes. Oke. 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, kami dari Cast Pintu-Pintu Surga mau mengajak kalian semua untuk menonton film Pintu-Pintu Surga. Nanti tayang tanggal berapa? 13 Februari 2025 Betul. di bioskop. Jadi jangan lupa nonton semuanya ya.